Persija Jakarta kali ini menguasai bola. Heri Pangabean beradu bola tadi dengan Pedro Javier. Langsung berikan umpan panjang. Pedro Javier kali ini. Iya, satu long pass yang cukup baik tadi mengarah kepada Pedro Javier. Namun kita lihat Jimmy Coyne tetap juga melakukan penjagaan yang lumayan ketat sehingga akhirnya mampu mengganggu Pedro untuk bisa melakukan tendangan dengan sempurna. Ya, walaupun kita lihat tadi Pedro mengatakan bahwa memang ada tersentuh bola dengan Sriwijaya FC musim ini karena ia berada di bawah bayang-bayang nama besar Rahmat Darmawan yang mampu memberikan berbagai trofi kepada Sriwijaya FC. Salah satunya adalah trofi juara di tahun 2007. Lalu juga mampu memberikan 3 kali gelar juara di Piala. Ya, tepat sekali. Dan kita lihat Rendra di sini bagaimana permainan dari kedua tim. Belum dalam tempo yang cepat, masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. Siswanto berusaha untuk melewati Ismail Sofyan. Masih Siswanto. Sangat baik dan percaya diri Siswanto. Memberikan umpan yang menuju tiang jauh. Kita lihat sebuah pengamanan tadi dilakukan oleh Ngurah Nana. Ya, satu tackling yang cukup bersih. Kita lihat di sini bagaimana Jong Kwon Sik melakukan tackling untuk melakukan clearance. Di mana Supari tadi memang agak sedikit jauh melakukan overlapping. Kesempatan bagi Sriwijaya untuk melakukan eksekusi dari sepak pojok ini. Tanpa Precious tentunya juga Nana juga diharapkan bisa menjadi pelapis yang baik bagi Fabiano. Firman Utina. Baik yang bilang memang keberhasilan dari Sriwijaya FC musim ini juga karena tidak lepas mereka adalah merupakan alumni dari skuad Indonesia di Piala Asia 2007. Bahwa memang keberhasilan Sriwijaya tidak lepas dari kinerja mereka, Rendra. Kita tahu juga memang dengan seringnya mereka bermain bersama di tim nasional dan itu pun terbawa di dalam klub sehingga juga kontribusinya pun sangat dominan di dalam tim. Ditambah Kim Sik, salah seorang gelandang bertahan yang menurut saya memang sangat mobile sekali dan menjadi kunci permainan dari Sriwijaya. Dodi Reza Alexnurdin yang berada di bench dari Sriwijaya FC bersama dengan Direktur Teknik Henry Zainuddin. Peluang didapatkan Kate kayak begal. Ya, satu peluang yang sangat baik, pergerakan demi pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Sriwijaya di dalam kotak penalti membuat celah sehingga akhirnya back pass tadi dari seorang Siswanto kepada Gams, tendangan kaki kiri, efek dengan kaki luar cukup terarah. Namun Andri Tani mampu melakukan clearance, memblocking tendangan tadi. Kembali peluang bagi Sriwijaya. Umpan kembali Firman Nurdin melalui sepak pojok. Sundulan dilakukan oleh Jimmy Coyne. Ya, jelas terlihat Rendra di mana Sriwijaya bermain sedikit lebih nyaman dibandingkan saat menguasai bola dari mulai lapangan permainan dari Persija. Mereka sudah melakukan pressure. Ini mungkin yang sedikit membuat kesulitannya para pemain Persija untuk mengembangkan permainan. Ya, Ahmad Juprianto diposisikan sebagai gelandang bertahan. Ya. Sebuah posisi yang memang sebenarnya agak sedikit baru untuk dirinya yang sebenarnya lebih sering bermain di posisi back tengah ataupun juga back kanan. Betul sekali, untuk menggantikan pos dari Lim Jiung Sik. Umpan kepada Ramdhani Lestaluhu tadi. Oke, coba Gams berikan kepada Siswanto. Masih Siswanto kali ini. Marzuki. Menuju kepada Pedro Javier. Bola yang tadi tampaknya coba dikirimkan oleh Rahmat Afandi. Ya, baik sekali kita lihat di mana Supari tadi mampu memotong bola dari kontrol
Pedro yang tidak sempurna, sehingga akhirnya juga Pedro harus melakukan pelanggaran terhadap ini dia. Ya, menginjak kaki Supardi. Agak sedikit sulit memang. Persija memang selama ini terlihat memang hanya bisa dimiliki oleh seorang Robertino Pugliara. Ya, sedikit keluar dari permainan yang terjadi di lapangan ketika pertandingan atau juga musim sudah mendekati masa-masa akhir. Memang sudah mulai banyak klub-klub yang melirik sejumlah nama. Seperti Persija Jakarta, nama-nama seperti Ramdhani Lesaluhu dan juga Amar Zuki adalah nama-nama yang sudah banyak diincar oleh sejumlah klub, dan Persija memang menunjukkan skill dan juga kemampuan sebaik-baiknya tentunya. Ya, di Pangkabean. Duelnya dengan Jeong Kwang-sik berhasil dimenangkan oleh Jeong Kwang-sik. Umpan Jeong Kwang-sik. Ya, dan Pedro Javier dan jeger 1-0 Persija Jakarta mampu unggul atas tim juara Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta lewat umpan dari Jeong Kwang-sik. Ya, tidak banyak peluang, tidak adanya inspirator mengakibatkan. Kita lihat bagaimana Leong Jua Kwang-sik, dia bermain di sektor kiri dan dia bekerja keras untuk mencuri bola di sektor kanan. Kita lihat kerja keras berarti bisa merebut bola dari kaki Mayadi, dan kita lihat crossing mendatar dan akhirnya Pedro mau memotong, bam, jeger, bola masuk Rendra untuk keunggulan Persija 1-0 di babak pertama ini. Hari-hari yang indah masih terus menggayungi kiprah dari Pedro Javier di Persija Jakarta. Setelah mencetak hat-trick yang pertama di pertandingan menghadapi PSS Pekanbaru, Pedro Javier tidak berhenti mencetak gol dan mampu mencetak gol yang keempat dalam 2 laga terakhirnya bersama Persija Jakarta dan disambut oleh Iwan Setiawan. Ya, credit point bagi pemain Korea ini, Jeong Kwang-sik, yang memang terus bekerja keras untuk mencuri bola. Dan ini memang salah satu karakter yang dimiliki oleh pemain ini, Rendra. Prestasi permainan mungkin yang tidak berjalan begitu baik bagi seorang Johan Juansa. Ramdhani Lesaluhu bertukar posisi dengan Jeong Kwang-sik. Delay bola para pemain dari Persija Jakarta. Isman Sofyan langsung menuju Pedro Javier. Kali ini bola dan kita lihat jeger! Persija Jakarta saat ini unggul 2-0 atas tim juara Sriwijaya FC, dan Rahmat Affandi mencoba menamakan dirinya untuk mencetak gol di papan skor dan membuat Persija Jakarta unggul 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, tidak perlu seorang inspirator di tengah. Kita lihat bagaimana kolektivitas dari Persija cukup baik. Diawali dengan crossing jauh dari Ismet Ketuan. Kita lihat di sini Pedro Javier melakukan heading, dan ini dia cerdik sekali. Bam, kita lihat Rahmat Affandi menempatkan bola dan jeger masuk, dan gol kedua bagi Persija. Sangat baik dan dalam proses sangat cantik kerjasama kedua striker yang diturunkan untuk menggantikan Mama Pamungkas ternyata cukup berhasil. Kecepatan dan kecerdikan dari Rahmat Affandi, pemain yang juga sempat digadang-gadang menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu berkiprah dan memiliki prestasi yang sangat baik di tim nasional Indonesia, di mana yang ia tunjukkan seperti dia lakukan di tim nasional junior ketika beberapa tidak memperkuat Sriwijaya FC musim ini. Ya, kita lihat di sini tidak terlepas juga bagaimana rotasi dari para pemain Persija, improvisasi perubahan posisi, di mana tadi di awal-awal Jeong Kwang-sik bermain di sektor kiri, dan sekarang dia berpindah tempat ke sektor kanan, di mana Ramdhani berpindah ke sektor kiri. Ada kemungkinan juga mungkin karena agak sedikit sulit untuk bisa melewati karakter seorang Supardi di bek kanan, dia berpindah ke sektor kiri, di mana Mayadi tadi mungkin agak sedikit kalah dalam kecepatan melawan Jeong. Siswanto tadi masih ada Isman Sofyan. Kita lihat Siswanto sempat membela Persema Malang dan juga sempat membela tim Persib Bandung. Mengkilap bersama Persekapas Pasuruan, Siswanto, ketika ditangani oleh pelatih Subangkit. Dapat ke dalam kali ini untuk tim Sriwijaya FC kepada Kate Kamagams. Masih sebuah peluang didapatkan mengenai salah seorang pemain dari Persija Jakarta. Ya, tentunya juga bagi seorang Kate Kamagams, keinginan untuk mencetak gol di sisa-sisa pertandingan harus terus bisa dimaksimalkan untuk memperlebar jarak. Kita tahu bahwa keunggulan
gol yang diraihnya saat ini adalah 22, sementara Greg Nwokolo sudah mendekat, Rendra, dengan 20 golnya. Masih banyak kemungkinan perubahan dari top skor ini bisa terjadi. Kasar tadi, Dodi Reza Alex Nurdin cukup tegang menyaksikan timnya tertinggal 2 gol dari Persija Jakarta. Sepak pojok dilakukan ke tiang jauh kali Jamie Coyne. Ditepis tadi bola oleh Andritani Ardiansyah. Ini dia Emre Ridwan yang sudah berhenti mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir dari Sriwijaya FC. Kembali sebuah tendangan. Masih berada di atas mistar dari Andritani Ardiansyah. Ya, untuk berlevel nasional. Ramdhani Nusaluhur dengan Jiong Kwangsik. Kita lihat Nova Arianto, Ahmad Jufianto dalam daerah kotak penalti dari Sriwijaya FC. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Amar Zuki terhadap Kate Kemagam. Ini dia Amar Zuki. Sebelumnya membela Persitara Jakarta Utara. Penampilannya memang sudah sangat potensial ketika masih membela Persitara Jakarta Utara. Memulai karirnya sebagai bek kiri dan akhirnya sempat diplot di posisi gelap. Kan juga Sriwijaya mampu bisa mencetak gol untuk bisa mengimbangi. Wow, miskomunikasi antara dua pemain Persija yang harus bertabrakan dua pemain dari Persija Jakarta. Ponari Astaman. Masih Sriwijaya FC. Pelan-pelan Sriwijaya FC mulai melakukan tekanan demi tekanan dan membahayakan gawang dari Andritani. Dan kita sebuah pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tak retak, dan itulah yang mungkin berada dalam wasit karena mereka juga sudah bekerja dengan keras dan pasti mereka juga akan sesekali melakukan kesalahan. Dan tenang saja karena memang ada komite wasit dan komisi disiplin yang akan mengawasi kinerja mereka. Kali ini adalah Pedro Javier. Percobaan kembali Pedro Javier mengenai salah seorang pemain. Tendangan dari jarak jauh walaupun tidak begitu sempurna. Ya, cukup baik tadi usaha dari Supardi di kancah sepak bola Indonesia saat ini, ESL terutama. Kita melihat banyak sekali pelatih-pelatih baik, namun satu debutan yang sangat-sangat menarik kita lihat di musim ini memang Coach Kas, di mana Coach Kas ini yang kita tahu juga dijuluki seorang kijang di zaman dia masih bermain. Ya, Kasar tadi memang berjodoh dengan Palembang. Dia pernah menjadi pemain bintang dan juga meraih gelar juara di era Galatama bersama Kerema Yuda 3 Berlian Palembang. Betul. Dan sekarang menjadi pelatih dan meraih gelar juara juga. Supardi, masih Supardi. Siswanto tadi mencoba memberikan umpan. Pengamanan dari Ngurah Nana. Iya, terlalu tinggi dari kita lihat Marzuki memotong gerakan dari Siswanto. Atau ya, Marzuki masih beruntung wasit tarik tidak memberikan pelanggaran dengan kartu. Ini dia. Ya, terlalu tinggi kakinya. Sriwijaya FC untuk bisa memperkecil ketertinggalan mereka. Ada Firman Utina. Firman Utina juga melengkapi prestasi pribadinya setelah sempat menjadi juara di Piala Indonesia bersama Arema Malang. Dan sekarang ia juga melengkapi prestasi dirinya menjadi juara di Indonesia Super League bersama Sriwijaya FC. Kate Kayama-Gams masih belum menemui sasaran. Ya, tidak banyak peluang dari Gams, dan kita lihat di sini satu ambisi yang memang harus dimanfaatkan kelebihannya. Walaupun memang kita lihat penjagaan dari Fabiano tadi masih cukup baik. Masih menurunkan peluitnya. Dan bebas. Menarik apabila kita melihat duel ini di lapangan. Dua pemain yang tidak pernah berhenti berlari. Dua pemain yang tidak pernah berhenti untuk mencari bola. Ini dia. Jiong Kwangsik dengan Jamie Coyne. Masih Jiong Kwangsik. Kita lihat. Lemah kali ini tendangan dari Jiong Kwangsik. Kita lihat begitu luar biasa serangan dari Persija atau pertahanan Persija. Begitu menumpuknya pemain mengakibatkan mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa mencari peluang dan juga unbalanced defense dari pemain Persija. Ini dia. Kesempatan inilah yang diharapkan. Ya, peluang didapatkan adalah Kate Kayama-Gams. Masih Kate Kayama-Gams. Sedikit ragu-ragu. Kali ini umpan menuju tiang jauh. Jatuh kepada Siswanto. Firman Utina.
Siswanto, Ya. masih ada Fabiano Rosa Betul. Beltram. Kita lihat yang begitu menumpuk, Rendra. Tadi pun walaupun juga Sedangkan sisa dari partai kandang yang sudah dilakoni oleh Persija Jakarta sebanyak 15 kali. Mereka berhasil meraih 9 kali kemenangan, 5 kali hasil seri, dan 1 kali kekalahan. Dan Sriwijaya FC juga adalah tim dengan jumlah kemenangan tandang terbanyak saat ini di Indonesia Super League. Mereka mampu meraih 8 kali kemenangan dan juga 4 kali hasil seri dan hanya 3 kali kekalahan. Peluang kembali didapatkan oleh Sriwijaya FC. Masih mudah saja bagi Andri Tani. ya terlalu mengarah atau juga terlalu dalam crossing dari Ridwan tadi, sehingga tadi Andri Tani mampu untuk menangkapnya. Walaupun dengan umpan-umpan pendek, dengan kecepatan yang juga yang tidak terlalu maksimal bagi para pemain Sriwijaya, namun memang mereka juga dalam penguasaan juga cukup baik, penguasaan bola, dan banyak sekali mereka mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Ben Sofian. Yang mengambil ancang-ancang adalah Firman Utina. Masih berhasil ditangkap dengan baik oleh Andri Tani. Ya, penempatan bola yang cukup baik dari Firman Utina dengan kualitas placing dan juga shooting dari Firman Utina cukup baik, melewati pagar hidup dari Persija. Bola mengarah ke gawang namun masih bisa ditangkap oleh Andri Tani, dan ini dia reaksi dari coach. Dari 7 pemain cadangan dari Persija Jakarta adalah pemain-pemain yang merupakan pemain muda, dan ada beberapa di antaranya adalah jebolan dari Persija U21. Betul. Kita lihat ada nama Arif Dwi, Rudi Bogel Setiawan, sekarang sudah masuk Sahroni dan juga masuk Bagus Jiwo di posisi penjaga gawang. Ya, betul sekali. Tentu juga memang memasuki akhir-akhir kompetisi, di mana memang pemain muda juga harusnya diberikan kesempatan untuk melihat kualitas sebenarnya. Wow, sayang sekali kita lihat Gams. Bolanya terlepas di saat tadi. Ya, ini dia sedikit kecewa, mereka lebih asik melakukan penyerangan. Kita lihat Persija Jakarta coba membangun serangan. Kembali Jeong Kwang-sik. Masih Jeong Kwang-sik. Lagi-lagi umpan dari Jeong Kwang-sik. Kali ini berhasil diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Ya, ini yang tadi kita bahas, Rendra. Satu kualitas yang dimiliki dari Jeong-sik memang sangat-sangat dimanfaatinya. Coba mengurung Persija Jakarta. Menit terakhir di waktu normal. Ya, kita lihat begitu rapat dan begitu penuh pemain Persija di bawah, Rendra. Sangat sulit untuk bisa mendapatkan celah. Ini dia, menumpuk di tengah. Sepertinya mungkin ada instruksi dari Coach Iwan. Dan ini yang berbahaya apabila bola melebar ke sayap. Iya. Memang ini yang harus dilakukan oleh Sriwijaya, di mana di saat memang pemain Persija menang sebagai super sub ketika bermain di Persib Bandung. Ini juga di Arema Malang. Ya, babak pertama telah usai. 2-0 Persija Jakarta unggul atas Sriwijaya FC lewat gol yang dicetak oleh Pedro Javier.